Waktu itu saya sama teman bagian ronda. Ketika dia kontrol, ada bekas lubang tiang pancang. Waktu teman saya senter itu lubang, dia teriak, "Ya kemari." Pas saya lihat senter, di lubang itu bekas tiang pancang itu bang, ada sosok pala bang. Suatu malam saya pengen buang air kecil. Saya kagetnya gini bang, di depan WC itu ada perempuan. Saya kira dia mau masuk ke WC itu. Nah saya bilang, "Mbak, tolong dong mbak, duluan mbak." Pertama kali saya ngomong kayak begitu, dia nengok bang. Nengok pertama, masih muka perempuan. Pas nengok yang kedua kalinya bang, ya Allah. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, gue kembali kehadiran seorang narasumber nih. Narasumber gue akan menceritakan kisah mistisnya pada saat memulai sebuah usaha, dan ternyata usahanya tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya dia memilih untuk mengambil jalan pintas. Ternyata di saat mengambil jalan pintas, belum terlihat juga hasilnya, dan akhirnya dia membanting setir menjadi salah satu pekerja proyek. Dan ternyata di proyek tersebut pernah memakan sebuah tumbal. Langsung aja kita sapa narasumber yang ada di samping gua. Bang Dayat, apa kabar bang? Baik. Kalau boleh tahu kesibukan apa nih bang sekarang? Kesibukan sekarang ini lagi kosong, belum ada kegiatan. Oh, belum ada kegiatan. Nah, abang nih mau cerita tentang pengalaman abang dulu pernah buka usaha nih bang ya ceritanya. Dan akhirnya abang sempat mengambil jalan pintas. Dan ternyata nggak menemukan jalan keluar tuh di situ. Iya, Pak. Nah, akhirnya abang nih mencoba buat banting setir ya. Iya, menjadi pekerja di salah satu proyek. iya, Pak. Nah, boleh diceritain sedikit nggak bang? Pengalaman apa yang abang temuin di salah satu proyek itu? Ini kejadiannya sih ini malam hari kayak begitu. Malam hari waktu itu saya sama teman bagian ronda jaga malam. 3 orang, sebelah utara 3 orang, sebelah selatan 3 orang. Biasa kita kelilingin area proyek berenam itu. Nah, waktu saya keliling, tiba-tiba teman teriak, Yat kemari. Ada teman saya itu. "Ada apa bro? Cepet lo kemari." Saya lari itu bang. Lari, teman saya nunjuk, "Coba lu lihat tuh, di lubang ada apaan?" Gitu. Saya lihat, saya senter. Pas saya senter bang, ya Allah bang. Kaget saya bang ya. Kaget. Itu sosok pala, matanya ke atas mendelik gitu loh. Kayak orang mendengak gitu loh. Kaget. Ya Allah. Langsung saya sama teman saya tuh bang tuh, kasarnya tuh kaget, kabur bang. Oke. Kayak begitu. Ngeri banget tuh sosok kepala. Oke, teman-teman, sebelum Bang Dayat melanjutkan ceritanya nih, gue mau ingetin kalian nih, buat kalian yang belum support channel ini, buruan disupport dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Indra Stories yang gue cantumin di bawah ini. Dan buat teman-teman yang memiliki cerita horor, kalian bisa aja langsung WA ke nomor admin yang gue cantumin di kolom deskripsi. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Bang Dayat, boleh diceritain tuh bang kejadiannya kayak gimana? Kejadiannya begini, bermula dari usaha saya. Saya dagang waktu itu, dagang kaki lima ya. Kaki lima di pinggir jalan Palmerah. Dagang kere,
sama whiteboard, sama lampu Philips servisan. Dagang seperti biasa, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Waktu itu sampai saya ngalamin dagang itu full kosong 1 minggu. Seminggu nggak ada yang beli tuh. Kosong 1 minggu tuh. Kosong 1 minggu. Pikiran tuh udah gimana ya dagang tuh. Kalau 1 hari 2 hari kosong kita masih bisa bertahan ya. Ini 1 minggu. Akhirnya apa yang terlintas tuh di pikiran saya tuh, gimana caranya ya dagang supaya laku. Teman-teman sih laku banyak kan. Akhirnya tuh terbesit sama saya tuh, apa ya, kata orang-orang, coba dah kamu cari bumbunya orang dagang. Kayak begitu. Saya tanya-tanya sambil cari-cari tuh, dapatlah saya tuh informasi dari temen juga. Itu informasi buat cari jalan apa ya, melariskan dagangan. Dapatlah di satu tempat di daerah Jawa Barat. Tepatnya di Gunung Halimun. Oke. Dari Jakarta saya sampai ke Gunung Halimun kira-kira mau maghrib lah, 5:30. Sampai ke sana saya temuin Kuncen, ngobrol sama Kuncen ada kurang lebih 10 menit. Terus sama Kuncen diarahkan, ya kalau kamu mau ya dengan tata cara di sini, ya kamu mandi dulu. Nah, diantar lah sama Kuncen itu mandi. Selesai mandi, pas kebetulan tuh waktu itu udah waktunya maghrib. Saya sholat maghrib. Biasa karena saya punya amalan, setelah sholat maghrib saya amalan. Nah setelah itu kata Kuncen, sebelum langkah selanjutnya kamu mandi lagi di sumur yang kedua. Ada sumurnya. Mandi lagi. Saya mandi menjelang Isya. Mandi lagi. Itu udah dingin tambah dingin. Dasar sih di gunung dingin tambah dingin lagi. Ya oke dah, saya mandi. Setelah mandi, saya dibawa ke satu ruangan, taruhlah semacam kayak apa ya, gubuk-gubukan lah. Di sana Kuncen ngadain apa semacam kayak tawasulan. Tawasulan. Kurang lebih 20 menit lah tawasulan. Kemudian saya diarahkan ke tempat ritual. Di sini kamu duduk, di sini kamu ritual. Ini sajiannya yang tadi kamu beli itu. Yaitu sajiannya berupa 7 tusuk sate kambing. 7 tusuk sate kambing ritualnya. Tapi satenya ini sate beli di tukang sate atau gimana tuh? Saya disuruhnya itu beli dagingnya aja dulu. Oh berarti mentah. Mentah. Okay. Saya beli daging mentah kurang lebih 1 on lah. 1 on. Nah, kemudian saya potong-potong. Kemudian saya bikin sate, disuruhnya 7 tusuk. Oh memang disuruhnya 7 tusuk. 7 tusuk. Ya, setelah 7 tusuk udah. Terus juga ada hionya, bakar hio. Nah, saya ritual tuh di semacam kayak apa ya, kayak lapangan terbuka lah. Bukan di bukan di goa ataupun di tempat tertentu, bukan, di lapangan terbuka gitu, di alam terbuka. Cuman itu gelap
gelap tanpa penerangan dan duduk tanpa alas. Oh, emang itu syaratnya. Iya. Waktu itu saya duduk tanpa alas di pegunungan Halimun. Memang di situ dingin juga ya, sampai tanah di sana tuh berlumut, basah. Udah kamu di sini, saya tuntun sampai sini aja. Selanjutnya kamu saya tinggal. Oh, ditinggal sendiri. Tinggal sendiri. Oke lah Pak. Saya mulai saya duduk. Satenya saya taruh di depan. Terus bakaran hionya saya tancap di tanah. Kamu tunggu aja, nanti apa yang terjadi kamu tungguin katanya gitu. Oke. Saya tungguin sejam, 2 jam, menjelang 3 jam ya. Taruhlah kisaran jam 12:30-an. Yang saya rasain tuh semacam kayak apa? Embun turun. Oke. Embun turun. Itu berasa embun turun. Netes. Terus semilir angin. Ya, angin semilir dingin. Lama saya rasain tuh. Tiba-tiba saya dikagetin ini, sepasang cahaya merah. Semacam kayak bola api lah 2. Besarnya semacam kelereng. Gunduk tuh 2. Awal sih saya kira itu mata musang. Saya kira awalnya mata musang. Saya nggak neko-neko, paling juga musang. Lama mendekat. Nah, baru dah tuh dia. Pas mendekat, dia itu kalau kata orang Betawi bilang tuh ngegerem. Wah, serem tuh situ. Kaget tuh saya tuh. Kaget. Ya, apaan? Saya bilang enggak. Belum nampak itu wujudnya belum. Oh, baru suaranya aja baru tuh. suara aja sama mata. Warna merah. Terus adalah 5 menitan. Lama berwujud tuh. Berwujud. Ya, wujudnya tuh wujud seekor harimau tuh. Itu wujud. Dia diam aja. Enggak enggak bergerak. Hanya ngaum aja, aum gitu. Aum aja gitu. Enggak menampakkan dia mau nerekam, enggak menampakkan kebuasannya, enggak, hanya mengaum aja, aum. Lama saya tungguin terus enggak. Nah, dia berjalan, dia makan tuh sate 1 tusuk sama dia. Oh, yang buat pesugihan itu. Dia ambil tuh sama dia 1 tusuk. Setelah diambil, saya kira ada apalah setelah itu ya. Ternyata setelah diambil, dia balik. Dia jalan sampai menghilang tuh. Nah, ketika dia balik, saya ngomong, mana? Gitu. Saya kira tuh ada timbal baliknya gitu. Dari apa yang diambil itu, timbal baliknya enggak. Saya bilang, mana? Saya bilang kayak begitu. Enggak. Ya, setelah itu sampai dia balik, saya tunggu sampai terakhir puncaknya sampai kurang lebih jam 4. Saya tunggu. Nggak ada apa-apa. Setelah kejadian itu, datanglah Pak Kuncennya. Sama Kuncen ditanya, ada apa? Ini Pak Kuncen, saya bilang. Datang sosok harimau, kemudian dia ngambil 1 tusuk sate. Setelah itu dia jalan. Ada apa lagi? Udah itu aja.
Terus dia ngasih apa? Nggak ngasih apa-apa, saya bilang. Jalan aja. Ya, kamu kalau begini, kamu gagal. Oh, Nggak kata si berhasil, kuncennya kata itu. kuncen. Ya udahlah. Akhirnya tuh pas pagi itu udahlah, saya bilang ya udahlah kalau nggak berhasil nggak apa-apa. Sorry bang, mau nanya, harimaunya ini warnanya apa bang kalau boleh tahu? Harimau itu karena gelap ya, samar-samar saya lihat warnanya warna loreng. 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 Loreng ya, semacam kayak harimau Sumatera gitu. Oke. Nah, udah setelah kuncen bilang itu gagal, ya udah saya balik, kemudian ya udahlah. Saya pikir daripada dagang kosong terus, akhirnya apa? Saya tunda dagang tuh. Saya coba apa tuh usaha yang lain. Dapatlah saya tawaran kerja jadi proyek. Proyek lahan gedung bertingkat. Oke. Ya. Sehari, 2 hari, saya di proyek itu nggak pulang pergi. Saya diem di bedeng. Oh, berarti tinggal di proyek. Diem di proyek. Kejadiannya tuh, ada satu kejadian yang bikin saya juga kaget ya. Waktu itu saya dapat giliran kontrol. Kontrol apa namanya, tiang pancang. Teman saya di utara, saya di selatan. Masing-masing 3 orang. Biasa kita kontrol, kelilingin area-area pekerjaan. Kita lihat apa aman atau enggak ya. Ini kejadian di apa terjadi teman saya. Ketika dia kontrol, ada bekas apa namanya, lubang tiang pancang. Dia kaget waktu teman saya apa namanya, senter itu lubang, dia teriak, "Ya kemari, ada apa? Cepat kemari." Saya lari tuh, Bang. Pas saya lihat, coba lu lihat tuh ada apaan tuh. Saya lihat, saya senter. Pas saya lihat senter, Allahu Akbar. Saya kaget, Bang. Sampai saya sama teman saya itu sampai gimana ya? Kalau kata orang Betawi itu sawan, kaget. Di lubang itu bekas tiang pancang itu, Bang, ada sosok pala, Bang. Kepala Orang. Kepala orang. Kaget itu sampai wah. Teman saya sok kabur, saya juga kabur akhirnya. Udah. Geger tuh, Bang, tuh paginya, Bang. Geger paginya. Ada kepala di lubang apa namanya? Yang pancang Di itu. lubang yang pancang. Heboh dah. Kemudian diperiksa ada tuh sama mandor. Anehnya pas diperiksa nggak ada. Oh. Jadi pas malam itu aja tuh Malam itu kelihatan. aja kayak begitu. Nah, malam-malam selanjutnya saya juga maaf kata ya, namanya kita di bangunan itu, ya saya percaya nggak percaya ya. Gaib itu ada. Ya gangguan sih ada aja. Entah itu dari kita diganggu kalau tidur, entah itu kita diganggu waktu kita kontrol, entah itu diganggu sama apa namanya, bergeraknya alat-alat berat, padahal udah nggak dioperasiin, tapi kayak ada orang yang kerja gitu loh. Oh, itu pas di saat jam istirahat. Itu adanya di tengah malam, Bang. Oh. Di tengah malam, karena saya diam di proyek, nggak pulang ke rumah ya. Itu ada kisaran lah, ada 20-30 orang lah yang nggak pulang. Banyak juga berarti. Banyak ya. Itu ada
2 bedeng. Hmm. 2 bedeng ya. Itu satu bedeng kurang lebih ada 15 orang. Ada 2 kamar mandi. Terus ada 3 tangki air. Ya. Tapi semua itu yang paling berasa kesan mistiknya itu di tangki air. Oh. Tangki air, Bang. Hmm. Percaya nggak percaya ya, saya waktu itu apa namanya, apa ngedenger ya, kuping saya ngedenger tuh kayak ada orang mandi di tangki air itu. Kayak ada orang mandi, gimana sih orang mandi? Tapi anehnya ketika disamperin nggak ada. Itu gangguan-gangguan kayak gitu, Bang, tuh di proyek itu kayak gitu kebanyakan. Kita samperin alat berat yang kayak apa namanya, kayak hidup, kayak apa tuh, Operasional gitu ya. enggak, yang paling ngeri sekali itu apa namanya, suara molen. Oh, molen. Molen tuh. Santer suaranya itu apa, suara dieselnya ya. Tapi ketika disamperin mati. Tapi dicek mesinnya bekas nyala atau enggak tuh? Mati. 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 Tapi kalau kita tinggal nih, kita tinggal kita apa, kita nggak kontrol, itu kayak hidup. Suaranya jelas itu loh, kayak ada orang kerja gitu loh. Itu, Bang, tuh kejadian kayak gitu yang bikin kita, ya namanya di bedeng ya, gimana. Nanti kalau pagi saya cerita, udah lupain aja, jangan inget-inget, kata mandornya gitu. Mandor selalu bilang kayak begitu, udah lupain aja, jangan inget. Wallahu alam, entah itu ya maaf kata penunggu di situ ataupun ada yang ditumbalin, saya juga kurang tahu. Yang paling ibarat kata bikin ibarat shocknya itu pekerja di situ, itu tadi suka diganggu sama yang tadi itu di lubang bekas apa namanya, Tiang pancang itu. tiang pancang itu. Ada teman saya 2-3 orang termasuk saya ya yang nemuin kayak begitu. Kayak gitu. Nah, mulai saat itulah akhirnya apaan, pihak apa namanya, perusahaan cuman bilangnya apa, udah lupain aja yang kayak begitu, nggak usah di apa, digede-gedein kayak gitu. Serem saya alamin tuh di proyek itu. Suatu malam saya pengen buang hajat, pengen buang air kecil, udah nggak kuat, Bang. Karena itu kita apa namanya, WC-nya gantian, bergantian. Nah, saya dari bedeng tuh setengah lari ya, pengen buang air kecil. Saya kagetnya gini, Bang, di depan WC itu ada perempuan yang berdiri tuh, membelakangi saya. Saya kira dia mau masuk ke WC itu. Enggak deh, ternyata dia enggak masuk. Nah, saya bilang, Mbak, tolong dong, Mbak, duluan, Mbak, apa namanya, gantian, saya bilang. Saya udah nggak kuat nih, gantian, Mbak. Nah, pertama kali saya ngomong kayak begitu, dia nengok, Bang. Nengok. Nah, nengok pertama, ya masih muka perempuan, biasa muka perempuan. Mbak, buruan dong, Mbak, nih jangan ngalingin, saya udah nggak kuat nih. Nengok rada yang kedua kalinya, Bang. Pas nengok yang kedua kalinya, Bang, ya Allah, saya, Bang, dari mulai tadi berdiri pengen buang air kecil sampai saya ibarat kata jatuh ya, lemes sampai akhirnya saya ngompol di celana tuh, Bang, tuh. Emang yang dilihat itu kayak gimana, Bang? Matanya bolong, Bang. Ya, matanya bolong, terus hidungnya bolong, rata aja udah. Ya apa ya, wallahu alam, tahu apa namanya nggak tahu, pokoknya warnanya gelap hitam, itu aja udah.
Setelah saya jatuh, saya sadar nggak ada, Hilang. hilang. Tapi sempat diceritain ke teman-teman di bedeng itu bang. Yang udah nemuin tuh banyak sih bang ya, yang udah nemuin ya. Jadi itu udah ibarat kata ya maaf kata semacam kayak apa ya, udah nggak aneh lah gitu lah. Jadi emang udah jadi hal yang biasa ya Gitu di. udah banyak ya apa kerja yang nemuin kayak begitu. Ya semacam kayak suara-suara yang tadi saya ceritain itu tadi ya, orang kerja, mesin hidup, ya terus ya Pak maaf kata apa namanya itu, pala di lubang bekas apa namanya tiang pancang, kayak begitu bang tuh apa namanya ya, kejadian-kejadian apa misteri di bangunan tuh kayak begitu. Akhirnya berapa lama tuh bang di proyek itu? Kurang lebih saya 4 bulan 4 bulan. dari situ. 4 bulan itu emang abang sendiri mutusin untuk udahan di proyek itu atau memang proyeknya hanya 4 bulan aja? Sampai kerjaan saya selesai. Oh sampai selesai. Berarti memang proyeknya itu sampai Masih 4 bulan. berlanjut. Oh masih lanjut. Saya waktu itu habis ikut yang pancang, saya terus ikut lagi ke proyek apa namanya aluminium. Oh beda lagi. Beda lagi. Beda tempat lagi nih. Enggak, tempatnya masih di situ, cuman ibarat kata yang pertama saya ikut di pembuatan apa tiang pancang. Nah, setelah tiang pancang selesai, saya ikut yang aluminium. Oh. Kayak begitu. Berarti beda pegangan lagi. Itu 4 bulan itu enggak satu kerjaan, 2 kerjaan bang, kayak gitu bang. Itu tadi bang, apa namanya pengalaman apa ya misteri yang saya alamin di apa di proyek bangunan lah. Oke. Bang Dayat nih, dari ceritanya Bang Dayat nih ada beberapa yang saya mau tanya ya. Saya mau nanya mulai dari yang di Gunung Halimun nih, gitu. Nah, di Gunung Halimun itu memang udah banyak orang yang ke situ atau baru abang aja tuh yang ketemu sama kuncen di Halimun itu? Saya ke situ bukan orang yang pertama, banyak bang. Oh, udah banyak. Udah banyak ya. Cuman di situ nggak hanya satu tujuan aja. Ada juga yang buat kanuragannya juga. Oh, buat keilmuannya. Keilmuannya juga. Ada yang buat apa namanya, semacam kayak orang-orang yang tirakat lah kayak begitu. Karena saya punya tujuan itu waktu itu buat usaha dagang. Saya penasaran kayak gitu. Ya kalau memang dikabul, syukur. Dengan dikabul ya udah, anggap aja satu pengalaman apa ya dalam mencari usaha dagang lah. Berarti untuk penglaris gitu ya, Bang? Intinya sih seperti itu, buat memudahkan jalan usaha dagang lah intinya lah. Tapi sebelumnya buat yang minta model kayak abang nih, buat penglaris gitu udah ada? Udah ada bang. Cuman kata orang-orang sih ya, ini maaf kata karena saya nggak mau ambil terlalu banyak resiko bang. Memang sih kalau mau yang apa namanya talk-chair ya bang ya, taruhlah semacam pesugihan saya belum berani bang. Ya saya beribarat kata itu aja dulu lah. Karena apa? Kata orang-orang tuh kalau yang namanya pesugihan tuh resikonya ya gede juga, berat juga lah kayak gitu enggak. Bahkan sampai nyawa sih yang saya iniin. Yang saya tanya-tanya ya, kalau saya belum berani yang kayak begitu. Saya ambil yang ibarat kata sekiranya enggak membahayakan diri saya aja. Oh kalau pesugihan tuh kita ini ya apa? Risikonya lebih besar lagi bang. Karena melihara ya? Iya. Banyak cerita dari orang-orang yang apa namanya pesugihan itu, dari mulai ibaratnya merugikan diri sendiri sampai jatuh korban lah. Kayak begitu. Iya, tumbal ya. Iya, bahasa kasarnya tumbal lah kayak begitu. Tapi kalau yang buat nyari penglaris di Halimun itu yang berhasil tuh kayak gimana tuh bang? Kan syaratnya tadi kan itu ada 7 tusuk sate. Iya. Kata kuncinya ya. Iya. Nah kalau yang berhasil itu diambil semua atau gimana tuh tusuk satenya itu? Kalau pas saya ngobrol sama kuncinya ya, kamu kalau berhasil itu dia ngasih mustika.
Oh, ngasih benda. ngasih benda. Kalau berhasil ya, dia ngasih mustika. Makanya ketika dia ngambil satu tusuk yang saya sajiin itu, saya bilang, mana? Saya ngomong, mana? Ternyata dia nggak ngerespon itu si makhluk itu. Malah dia berkata, balik badan dah jalan gitu. Nah, lewat saja gitu. Nggak ada apa-apanya. Nah, itu kalau kalau kamu berhasil, kata Kuncen, si makhluk itu ngasih benda. Oh, yang ini enggak. Enggak, saya cuma berkata, cuma berhasil nemuin doang gitu. Oh, Berhasil ketemu ketemu doang makhluknya doang, iya. Tapi waktu itu nggak ada kepikiran untuk nyoba buat yang kedua kali, Bang? Enggak. Saya kira ya, saya juga waktu pertama kali ketemu kayak gitu, saya kira gimana ya, nerekam atau buas atau gimana. Ternyata yang saya alamin cuma berkata hanya ngaum-ngaum aja gitu loh, ngaum gitu ya. Enggak, saya enggak atau gimana kayak nyerang kayak atau gimana, enggak. Dia hanya memandang saya, berdiri memandang saya, dia ngaum-ngaum. Setelah ngaum-ngaum, maju beberapa langkah, ngambil sate yang saya sajiin, kemudian dia berlalu aja begitu. Ibaratnya berarti habis makan langsung pulang gitu ya? Iya, kalau kata Kuncen, kalau berhasil itu dia ngasih benda, katanya bisa merubah wujud lagi, entah jadi apa gitu. Kalau kata Kuncen kalau berhasil. Bendanya atau si harimaunya yang berubah wujud? Harimaunya yang berubah wujud ya. Kayak begitu. Biasanya harimaunya itu berubah wujud jadi apa tuh, Bang? Kalau kata Kuncen sih katanya suka berubahnya nenek-nenek, orang tua kita gitu, atau suara gaib kayak begitu kalau kata Kuncennya sih. Oh, berarti dia ngasih mustikanya itu dengan cara dia berubah wujud dulu ya? Iya, berubah wujud. Jadi baru komunikasi tuh. Nah, iya. Yang saya alamin ya karena begitu aja, hingga aja saya ceritain. Dapat apa? Kata Kuncen tuh. Ini Pak Kuncen, datang seekor harimau, terus makan sajian saya satu, kemudian berlalu begitu aja. Terus kata Kuncen, ya kamu gagal. Ya udahlah, saya bilang gagal, ya udah nggak apa-apa lah. Saya anggap ya pengalaman hidup aja. Bukan jalannya di situ berarti ya? Iya. Nah, ini ada yang mau saya tanya juga nih, masalah di proyek ya. Karena kan setelah Abang lakuin itu gagal, terus akhirnya banting setir nih ibaratnya kerja ya. di bangunan. Di proyek. Nah, dari kejadian Abang yang Abang ceritain ini, penemuan sosok kepala, terus sosok perempuan, dan bahkan alat-alat atau alat-alat kerja lah ya di proyek itu suka bergerak sendiri ya. Iya. Nah, ada histori tersendiri nggak sih Bang sebenarnya di proyek itu? Apakah ada tumbalnya lah, atau memang sejarahnya tuh tanahnya ini ya mohon maaf ya, biasanya kan kadang suka ada yang bekas tanah makam gitu. Itu ada histori tersendirinya nggak sih sebenarnya? Waktu saya cerita sama Mandor kayaknya nutupin, Bang. Oh iya. Udahlah, nggak usah kamu besar-besarkan cerita kayak gitu. Sepertinya sih kalau buat Mandor barangkali dia udah paham. Iya. Barangkali saya sih percaya nggak percaya, Bang, ya yang kayak gitu. Wallahu alam, Bang, ya. Yang namanya cerita gedung bertingkat itu pakai tumbal, ada yang katanya ya kepala hewan, ada katanya ya maaf kata tumbal manusia. Ya buat mereka yang tahu, buat mereka yang biasa melakukan ya hal biasa. Kayak begitu. Semacam kalau kepala kerbau saya pernah ya terang-terangan ya, kalau kepala kerbau saya pernah ya menyaksikan terang-terangan. Memang itu dicor, benar-benar dicor. Kayak begitu kepala kerbaunya ya. Jadi itu motong kerbau di di area proyek ya, biasa dagingnya dinikmati bareng-bareng, dibagi-bagiin,
makan bersama lah, cuman palanya aja yang di apa namanya Dikubur. dikubur, itu dicor bang, bener-bener itu saya nyaksain ya, palanya dicor gitu loh, buat yang pancang pertama. Kayak Tapi gitu. abang nggak sempat ngobrol sama warga di sekitaran proyek? Kalau itu ya, karena waktu itu apa namanya, itu posisi di karet ya, Mhm. karet. Memang ya karet itu bolehlah dibilang kasarnya angker juga. Karetnya nih yang dekat TPU atau mana bang? Karet yang paling ujung tuh, yang ini kan karet TPU, maju lagi tuh paling ujung tuh, yang tembusnya Jalan Sudirman. Oh, tembusnya ke Jalan Iya, Sudirman. itu pas di Jalan Sudirman tuh, pas itu Jalan Sudirman. Kalau dari arah Pejompongan, Karet ke arah sana, Oke. kayak begitu. Itu pas apa namanya, tembusnya Jalan Sudirman, situ. Waktu itu memang ya masih tanah kosong, kurang lebih ada 1 hektar ada kali. Oh, luas juga ya. 1 hektar ada kali ya. Tanah itu 1 hektar lah. Waktu itu memang maaf kata baru ada pekerja kurang lebih 30-an orang. Pekerja tiang pancang ya. Nancepin apa namanya? Paku bumi pertama. Oh, kalau di daerah situ mah berarti nggak ada warga ya, daerah apa ya, ibaratnya perkantoran ya. Iya, Gedung-gedung tapi semua. ada apa ya, apa namanya, warga-warga semacam kayak apa ya, bahasa kasarnya semacam kayak sopir-sopir bemo gitu loh. Terus warteg-warteg yang apa namanya, pinggir-pinggir jalan ada, cuman bukan warga apa ya, Asli. bukan warga asli gitu lah. Warga-warga yang pedagang lah kayak Pendatang begitu. juga. Kayak begitu. Oke, Bang Dayat makasih banyak nih Bang, udah mampir ke studionya. Ya sama-sama ya. Indra Stories. Kita apa ya, berbagi pengalaman aja lah. Iya, siap. Semoga pengalaman abang ini bermanfaat ya Bang ya. buat Mudah-mudahan teman-teman. aja. Jadi bisa diambil sisi positif dan diambil sisi bisa diambil sisi positif dan dibuang sisi Yang negatifnya. negatifnya. Nah, Ya itu salah satu ibarat kata, maaf kata ya, kita sadari hidup ini ya benar, kita ini dua apa namanya, dua makhluk ya. Ya kita sebagai manusia juga makhluk, satu lagi makhluk kasat mata, yaitu jin dan sejenisnya lah. Kayak begitu, apa berupa siluman atau apa, itu pokoknya jenis jin lah, kayak begitu. Itu aja kita sadari, kita apa imani, kayak begitu. Oke. Nah, dari ceritanya Bang Dayat nih, sedikit gue bisa menyimpulkan nih Bang. Jadi terutama untuk yang usaha yang sepi itu ya Bang, selama seminggu. Jadi ya mungkin bisa jadi itu lagi diuji kesabarannya mungkin ya Bang. Ya memang itu tadi, cuman ya kalau yang namanya manusia ya, Butuh ya. iya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu kosong, atau sampai 3 minggu, taruhlah lamanya 1 bulan. Kita kan di apa namanya ya, dikaruniai akal ya. Sampai ibarat kata 1 bulan kita kosong, apa kita nggak berpikir? Iya. Apa nggak kita ibarat kata cari solusi? Kita namanya manusia dikasih solusi, apa dikasih pikiran, cari jalan keluar lah kayak gitu. Apa solusinya gitu loh? Masa iya dengan keadaan gini kita diam aja tanpa usaha ya? Walaupun usaha itu terkadang ada yang jalan benar, ada yang jalannya rempet ya. Tergantung manusia yang mau menempuhnya gitu loh. Ketika apa, sesabar-sabarnya manusia gitu ya, enggak, pasti apa ya, ada yang ditempuh lah, kayak gitu, ada yang ditempuh lah. Apa itu jalan yang lurus ataupun jalan yang nyerempet, tergantung manusia yang akan menempuhnya aja gitu. Itu aja sih.
Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Kalian bisa menyimpulkan sendiri nih apa yang sudah diceritakan sama Bang Dayat. Kalian bisa mengambil sisi positifnya dan dibuang jauh-jauh sisi negatifnya. Terutama buat kalian yang sedang merintis usaha nih. Jadi memang kadang usaha itu ya ibaratnya gimana ya? Kadang kalau lagi sepi ya sepi, kalau lagi rame ya alhamdulillah. Jadi memang banyak diuji juga kesabarannya, tergantung teman-teman nih kuat nggak nih menghadapi ujiannya. Oke, sebelum gue tutup, gue mau ingetin kalian nih, buat kalian yang baru nonton videonya Indra Stories, jangan lupa untuk follow akun sosial media Indra Stories yang gue cantumin di bawah ini, dan juga support channel kita dengan cara like, komen, dan juga di subscribe, dan boleh juga di share bila video ini bermanfaat untuk penonton yang lainnya. Oke, akhir kata gua Indra dan Bang Dayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.